Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Dewi Sonia MTI, dosen program studi Teknik Informatika di Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pemrograman Web 1 sebagai pelengkap video proses pembelajaran atau perkuliahan. Penjelasan tentang mata kuliah ini terdiri dari 7 unsur, yaitu deskripsi singkat mata kuliah, kemudian materi pembelajaran, kemudian kemampuan yang diharapkan atau capaian pembelajaran, kemudian sistem pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian, dan yang terakhir indikator penilaian. Untuk poin pertama yaitu deskripsi singkat mata kuliah. Pemrograman Web 1 dapat dideskripsikan sebagai mata kuliah yang memberikan keterampilan kepada mahasiswa dalam pembuatan situs web yang dinamis dan dapat berinteraksi dengan user. Poin yang kedua yaitu materi pembelajaran pada mata kuliah pemrograman Web 1 meliputi teknologi web, pembuatan situs, HTML, CSS, PHP, MySQL, dan Macromedia Dreamweaver. Poin ketiga yaitu kemampuan yang diharapkan atau capaian pembelajaran pada mata kuliah pemrograman Web 1. Terdiri dari capaian sikap, capaian pengetahuan, capaian keterampilan, capaian program studi, capaian mata kuliah. Untuk capaian sikap, yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri atau CPLSS 9. Yang kedua, capaian pengetahuan, menguasai konsep pembuatan data, pengolahan data, modifikasi data, dan penyimpanan data untuk penunjang kebutuhan informasi dalam berbagai bentuk format berbasis teknologi informatika atau CPL PP07. Kemudian poin ketiga, capaian keterampilan, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan bidang keahliannya atau keterampilan umum CPL KU 01. Selanjutnya, mampu membuat dan mengembangkan aplikasi berbasis web, desktop, dan multimedia dengan menerapkan prinsip-prinsip teknologi informasi komunikasi yang menghasilkan produk aplikasi yang dapat digunakan di berbagai bidang. Kemudian mampu merancang dan menerapkan arsitektur komputer, arsitektur jaringan, prinsip-prinsip kerja sistem operasi untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengelola teknologi informasi dan komunikasi yang mempunyai kinerja tinggi, aman, dan efisien atau CPL KK06. Selanjutnya ada capaian program studi. Setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu mendesain web dinamis berbasis PHP dan MySQL. Selanjutnya ada capaian mata kuliah yang terdiri 8 poin. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan teknologi web, alur pembuatan web. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan scripting HTML. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan penggunaan CSS. Yang keempat, mahasiswa mampu menggunakan Dreamweaver. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan PHP, sintak PHP, membuat form. Serta yang keenam, mahasiswa menjelaskan PHP MyAdmin sebagai UIA untuk membuat database. Yang ketujuh, mahasiswa mampu membuat koneksi database dan mampu membuat aplikasi dengan PHP dan MySQL. Yang terakhir yaitu mahasiswa mampu menjelaskan membuat aplikasi yang menggunakan sistem. Selanjutnya ada poin keempat, sistem pembelajaran. Di sini yang digunakannya adalah sistem blended learning yang dilaksanakan secara bergantian melalui 3 pelaksanaan. Yang pertama, pembelajaran tatap muka atau offline. Yang kedua, pembelajaran tatap maya atau online. Kemudian ada praktikum mandiri. Poin kelima yaitu metode pembelajaran. Yang digunakan pada mata kuliah pemrograman web ini terdiri dari ceramah, VBL atau problem based learning, kemudian ada brainstorming dan diskusi kelompok. Yang keenam, sistem penilaian. Yang dilaksanakan pada mata kuliah ini terdiri dari kuis, diskusi, tanya jawab, praktik, tes lisan, dan tes tulisan.
Dan yang terakhir yaitu indikator penilaian. Pada mata kuliah ini pemrograman web 1 sesuai dengan materi pembelajaran yang disampaikan pada setiap pertemuannya. Di antaranya yaitu ada 11 poin. Yang pertama, ketetapan menjelaskan teknologi web, ketetapan menjelaskan alat pembuatan web, ketetapan menjelaskan scripting HTML, ketetapan menjelaskan penggunaan, ketetapan menggunakan Laravel, ketetapan menjelaskan PHP, ketetapan menggunakan tempat PHP, ketetapan membuat form, ketetapan menjelaskan konsep relasi dan menjelaskan konsep pemodelan data logik, kemudian ketetapan membuat koneksi database dan mampu membuat aplikasi dengan PHP dan MySQL. Dan untuk yang terakhirnya yaitu ketetapan menjelaskan sistem dan membuat aplikasi untuk menggunakan sistem. Baik, itulah pemaparan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu pemrograman web 1. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini kita bisa bertemu kembali ya pada perkuliahan pemrograman web 1. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya seperti biasa silahkan kameranya dibuka dulu ya untuk absensinya. Dan yang belum hadir di sini siapa lagi, Del? Baby belum hadir, Bu. Teddy ya? Yang lainnya, tapi udah dikasih tahu kan ya? Sekarang ada perkuliahan. Udah, Bu. Udah. Silakan dibuka webcam-nya. Masuk ke pertemuan ketiga minggu ini. Kita akan membahas tentang HTML. Sebelumnya kita membahas tentang pembuatan situs, sitemap, dan pengumpulan datanya. Nah, pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang pembuatan script web dalam web. Itu kita dasarnya mempelajarinya HTML dulu. Oke, adapun untuk PowerPoint-nya sebagai berikut. Nah, ini ada sedikit penjelasannya ya di sini untuk pengalaman pembelajarannya. Mahasiswa mampu menyimak penjelasan, tanya jawab, dan mampu mengerjakan latihan seperti biasa ya setiap pertemuan ya. Kemudian pembahasan materi untuk pertemuan hari ini tentang HTML, ada tag-tagnya HTML, kemudian struktur dasar dan dokumen HTML. Mohon maaf, suara saya kedengeran kan? Kenceng kan? Kenceng, Bu, kedengeran, Bu. Ya, oke. Nah, sebelumnya saya mau bertanya dulu nih, kalian mungkin pernah mendapatkan pembelajaran tentang HTML, entah itu dulu waktu SMA atau pas masuk ke Unisa ya, di tingkat awal. HTML itu singkatan dari apa sih? Silahkan yang bisa jawab bisa kasih nilai. Hypertext. Siapa ini yang jawab? Mumu? Atau siapa? Silahkan. HTML itu apa sih? Hypertext language, Bu. Hypertext apa, Mu? M-nya apa? Nggak tahu M-nya, Bu. Yang lainnya ada yang bisa jawab? Hypertext markup language. Oke, itu siapa yang jawab tadi? Yang Ya, jawab tadi Bu. siapa? Oke, terima kasih atas jawabannya. Iya, HTML itu yaitu Hypertext Markup Language, yang mana dalam sebuah HTML ada sebuah teks yang berisi sejumlah
kecil markup teks. Jadi di dalam HTML itu banyak markup teksnya. Nah, kita lanjut lagi. HTML merupakan bahasa yang digunakan untuk membangun halaman website. Yang tadi sebuah file HTML ada sebuah teks yang berisi sejumlah kecil markup tags ya. Oke, lanjut. Nah, markup tags memberitahukan browser web bagaimana menampilkan halaman atau file HTML harus mempunyai ekstensi file. Misalkan .htm atau .html. Sebuah file HTML dapat dibuat menggunakan sebuah editor teks sederhana. Maksudnya gini, jadi kalian kalau membuat membuat HTML, file HTML itu nanti kalian disimpannya itu harus di belakangnya menggunakan .html atau .htm. Kalau tidak seperti itu nanti tidak akan terbaca. Kemudian di sini hypertext tidak terbatas pada teks, tapi juga dapat berisi tabel atau gambar. Jadi di HTML ini bukan hanya teks saja ya, bisa disisipkan gambar dan tabel ataupun dan lain-lain. Nanti biar lebih jelas kita ada di latihannya nanti. Terus untuk HTML di sini penggunaannya bisa kalian di Notepad++. Kalian kan biasanya bawa laptopnya sudah ada ya Notepad++-nya. Kemudian nanti disimpan di file dengan menggunakan nama di belakangnya .html. Nah, untuk pemanggilannya nanti kalian bisa dipanggilnya di localhost. Di localhost dipanggilnya nanti keluar HTML yang kalian buat itu tag-tagnya. Seperti itu. Nah, ini ada contoh elemen dan tagnya untuk HTML ya. Ada kurung buka, titel, kurung tutup, kemudian isi dari yang kalian buat apa, lalu kurung buka lagi, garis miring, titelnya, kurung tutup. Maksudnya seperti ini, kalian misalkan titel di sini menggunakan untuk awalnya itu pasti HTML dulu tulisannya. Kurung buka HTML, kurung tutup, kemudian misalkan di sininya belajar HTML. Kemudian garis miring, HTML lagi, kurung tutup. Jadi untuk rumusan skrip HTML seperti ini. Jadi di belakangnya dikasih penutup, yaitu dengan garis miring. Kalau misalkan kalian cuma di depannya saja, tidak menggunakan garis penutup di belakangnya, nanti di localhost tidak akan muncul tampilannya. Seperti itu, nanti bisa dilihat nanti di latihannya juga ya. Kemudian next lagi. Nah, ini dia yang tadi sudah saya jelaskan. Ini merupakan isi konten. Nah, yang title ini yang tulisan merah, ini isi kontennya. Kemudian title yang di awal merupakan tag awal. Dan yang terakhir itu penutup ya. Tag akhir penutup itu pasti menggunakan garis miring. Jadi kalian mau bikin misalkan paling atas ada HTML, kemudian body ya. Nah, nanti paling bawah itu berarti bodinya itu pakai garis miring penutup, kemudian baru garis miring penutup HTML. Nah, lanjut ke tag dasar HTML ya. Di sini ada HTML mendefinisikan sebuah dokumen HTML, kemudian ada body mendefinisikan isi atau badan suatu dokumen. Kemudian ada H1 sampai dengan H6. Ini heading ke-1 sampai heading ke-6. Jadi ini headingnya kelihatan nanti dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian ada P di sini untuk sebuah paragraf. Jadi kalian bikin paragraf, itu kan biasanya menjorok ke paragraf awal itu menjorok ke dalam. Nah, ini menggunakan script ini dulu, tag P dulu di sampingnya, jadi nanti menjorok. Kemudian untuk tag BR di sini menyisipkan sebuah line break atau seperti spasi lah. Terus kemudian ada HR, mendefinisikan sebuah garis horizontal, dan kemudian ada tanda seru itu untuk komentar dalam sumber HTML. Next. Nah, untuk tulisannya yang tebal itu bisa menggunakan teksnya
huruf B ya. Ini untuk pemformatan teks dasar. Di sini ada big, ada IM, ada I, ada small, ada strong. Ini definisinya berbeda-beda. Kemudian untuk menghapus, misalkan kalian ada kesalahan, bisa menggunakan .del atau misalkan kayak membuat soal. Next, ini untuk tag untuk pembuatan list. Kayak seperti untuk pembuatan list ini terkadang dalam bentuk tabel biasanya. Ini ada OL, mendefinisikan list order. Untuk UL-nya unorder ya, untuk LI-nya item dalam list, untuk DL, DT, dan DD ini keterangan list definisi. Oke, lanjut lagi. Ini untuk struktur HTML. Yang pertama ada HTML, kemudian head, kemudian title ya. Ini title halaman 1. Langsung ditutup lagi, garis miring, title lagi ya, kemudian ditutup lagi, garis miring, head. Nah, untuk bodinya H1, judul. Biasanya H1 itu fontnya, ukurannya rada besar, paling besar. Kemudian garis miring H1 lagi, kemudian ditutup lagi. Sama ya, sesudah body, kemudian penutup lagi, garis miring body. Sama HTML juga. Oke, lanjut dulu. Untuk HTML merupakan root atau induk dari seluruh tag HTML. Jadi induk di sini untuk penyimpanan jangan lupa nanti harus disertakan .html atau .htm. Kemudian untuk head-nya merupakan kepala dari halaman HTML. Pada bagian ini biasanya digunakan untuk elemen-elemen yang tidak ditampilkan oleh browser. Ya, jadi head di sini nanti tidak akan ditampilkan oleh browser. Kemudian ada body ya. Body di sini merupakan isi dari halaman web. Apapun yang akan ditampilkan oleh browser ditempatkan di bagian ini. Jadi kalian bikin kayak yang tadi nih. Ini ada HTML, ada head. Head yang di nah, yang tidak ditampilkan oleh browser. Yang body itu yang ditampilkan. Oke. Silakan barangkali ada yang ditanyakan. Dua penanya dulu untuk session ini, silakan. Izin Bu bertanya. Oke, sama siapa ini? Oke Bu. Oke. Gimana Ki? Bu, kenapa di setiap tag harus diakhiri dengan garis miring? Apakah ada tag-tag lain yang nggak perlu diakhiri pakai garis miring? Oke. Untuk tag yang harus ditutup itu wajib ya. Kayak tadi yang HTML harus ditutup dengan tag garis miring, itu wajib. Karena kalau tidak nanti tidak akan ditampilkan tampilan HTML-nya. Tidak bisa dibaca oleh sistem atau localhost-nya gitu. Jadi untuk HTML itu wajib menggunakan garis miring. Kecuali yang tidak menggunakan garis miring atau tidak ditutup itu bisa berupa teks, image, atau menampilkan gambar, atau HR tadi untuk membuat garis horizontal, itu boleh bisa tidak menggunakan garis penutup atau garis miring. Kemudian untuk BR juga, BR untuk BR bisa tidak bisa menggunakan maksudnya bisa menggunakan garis tutup atau tidak pakai juga tidak apa-apa. Yang penting yang wajib pakai garis penutup itu HTML-nya. Itu wajib. Untuk yang lainnya gimana? Untuk Oki gimana Ki jawabannya? Sudah cukup? Cukup Bu. Oke, untuk yang lainnya Bu, saya mau bertanya Bu. silakan siapa? Delisa dulu. Silakan Del. Izin bertanya Bu, selain menggunakan Notepad++, HTML bisa menggunakan software apa lagi Bu? Oke, tadi sempat dibahas di awal, HTML itu bisa digunakan di Notepad++ karena sudah ada bawaannya ya dari laptop kalian masing-masing. Tapi selain di
Notepad++, bisa juga digunakan di CSS, NetBeans, ada Sublime Text Editor, kemudian ada Visual Studio Code, atau yang dikembangkan oleh Microsoft itu yang baru ya, Visual Studio Code. Tapi saya sarankan kalian jangan terpaku dengan Notepad++. Saya sarankan kalian juga bisa menggunakan CSS, lebih banyak tampilannya juga, skripnya lebih banyak, lebih efektif lah, lebih efisien, lebih mudah untuk CSS. Nah, untuk NetBeans kalian juga wajib menguasainya juga ya, soalnya nanti di semester 5 kalian ketemu pemrograman VBO itu menggunakan NetBeans. Nah, nanti dari sekarang kan udah dipelajari, nanti di semester 5 kalian udah paham tentang NetBeans gitu. Ada lagi? Maksudnya udah cukup Del jawabannya? Cukup, Bu. Terima kasih. Oke, lanjut dulu ya. Kemudian masuk lagi tadi untuk HTML, head, title. Ini bisa dilihat ya, ada web pertama, kemudian ditutup lagi dengan title, kemudian tutup dengan head, kemudian body, ada H1, H2-nya, kemudian ditutup sama, jadi yang wajib tuh HTML, garis penutupnya ya, body wajib, body juga wajib, ada garis miring, garis penutup. Kemudian simpan dengan nama latihan 1.html. Jangan lupa .html-nya ditulis. Nah, ini untuk tag heading. Ada H1, H2, H3, H4, H5, H6. Kemudian ini untuk tag paragraf. Ada contohnya seperti ini. Jadi sebelum di awal kalimatnya ada tag P ya, dimasukkan dulu. Terus nanti di akhir paragrafnya, kayak dalam tahap rencana pembangunan, titik, dimasukkan juga penutupnya, penutup tag P. Yang bawahnya juga sama. Next, ini untuk karakter khusus ya, bisa dilihat nih. Karakter khusus. Tag-tagnya. Ini ada copyright, ada trademark, ada quote. Jadi tag ini kalian jangan jangan dihafalkan karena banyak tagnya, banyak banget, tapi dipahami. Oh, tag quote buat apa misalkan. Terus tadi tag paragraf. Jadi kalian paham dulu, oh ini tag untuk bikin horizontal pakainya tag HR gitu. Jadi kalau semua dibaca, dihafalin, takutnya kan pusing jadinya. Jadi dipahamin dulu, ini dipahamin dulu, terus dicoba latihan, baru nanti kalian paham. Nah, ini untuk karakter khusus yang tadi contohnya ya, ada NGT, ada NLT. Oke. Masuk ke season akhir, ada tugas individu. Ini tugas individu seperti biasa nanti dikumpulkan minggu depan sebelum pertemuan ya. Yang pertama, buatlah beberapa paragraf, kemudian berikan background color dan line break-nya. Nah, nanti kalian background color-nya pakainya tag-nya tag BG. Kemudian yang keduanya, buatlah analisis tentang pembuatan HTML dengan menggunakan CSS, NetBeans, atau Sublime Text Editor. Jadi kalian analisis lebih mudah mana HTML-nya gitu. Next, sudah tugas. Oke, mungkin pertemuan hari ini, pertemuan ketiga, saya cukupkan sekian. Nanti jangan lupa ya untuk tugas dikerjakan. Kemudian untuk yang masih belum paham, silakan bisa japri ke saya. Ada lagi, kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin saya tutup aja ya untuk pertemuan ketiga kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan.
pada pertemuan kali ini terakhir, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan Amin. sebagai amal soleh dalam bertolabul ilmi. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti jangan lupa ya tugasnya dikerjakan.